Beberapa Jumat yang lalu kami juga pernah berdiri di sini menyampaikan dua kisah yang insya Allah apabila kita masih ingat akan kisah itu menjadi pelajaran. Kullu qissatin ibar. Setiap kisah, setiap hikayah, setiap cerita itu mempunyai pelajaran bagi mereka yang punya pikiran. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat singkat ini kami ingin menyampaikan mungkin nanti dua kisah. Kita mulai satu kisah yang terjadi pada Abi Kalabah. Wa fi lailin minal layali, pada suatu malam Abi Kalabah ini bermimpi. Ra'a fil manami maqbaratan. Abi Kalabah bermimpi seakan dia melihat satu tempat perkuburan. Makbarah, tempat perkuburan. Kemudian di dalam mimpi Abi Kalabah melihat bahwa kuburan-kuburan yang ada di situ, punya bahasa Aceh di pung kekalan, tempat kubur-kuburan. Di dalam mimpinya Abi Kalabah melihat bahwa kuburan-kuburan itu terbelah, terbuka, dan semua jenazah-jenazah yang ada di dalam kubur itu semuanya keluar, duduk di atas pinggir kubur masing-masing. Maka ketika Abi Kalabah melihat dalam mimpinya semua penghuni kubur yang keluar dari kuburnya dan duduk di atas pinggir kuburnya, semua mereka mendapatkan tabakan minan nur. Mereka punya semacam piring, tabak, dan tabak itu bercahaya. Semua penghuni kubur semua seakan ada cahaya, ada tabak, ada piring yang di hadapan mereka itu membuat cahaya, sehingga cahaya itu menerangi tempat mereka duduk. Tetapi ada satu penghuni kubur. Kemudian penghuni kubur ini, almarhum ini, dia tidak punya tabak, dia tidak ada piring yang piring itu menghasilkan cahaya, dia tidak punya. Dia sidro getok gelap gulita, hana cahaya. Sedangkan tetangga-tetangga agaknya musuh tabuh tempat kuburan, tetangga-tetangga agaknya mandum na cahaya. Wate kekalan di Abi Kalabah, pakon gak nyan sidro hana cahaya. Maka mendekatlah Abi Kalabah dalam mimpinya bertanya, wahai penghuni kubur, la ara, tidak aku lihat di hadapanmu cahaya, sedangkan tetangga-tetangga kubur-kubur yang lain semua punya cahaya. Apa jawaban daripada almarhum itu? Almarhum itu menjawab, wahai Abi Kalabah, mereka yang punya cahaya itu, mereka semua meninggalkan anak di muka bumi. Mereka semua meninggalkan tetangga di muka bumi. Mereka semua meninggalkan sahabat karib di muka bumi. Yad'u lahum. Mereka semua berdoa kepada mereka. Wa yatasaddaqu, dan mereka bersedekah kepada mereka. Sehingga dengan sebab doa-doa anak-anak yang ditinggalkan, dengan sebab doa-doa kerabat, sahabat, saudara yang ditinggalkan, maka mereka bercahaya. Mereka punya cahaya di dalam kuburnya. Dan tetangga-tetangganya, teman-temannya yang ditinggalkan di muka bumi, anak-anaknya yang ditinggalkan di muka bumi selalu bersedekah untuknya, sehingga mereka bercahaya. Innali waladan ghairu saleh. Wahai Abi Kalabah, saya juga punya anak, saya juga punya kerabat yang aku tinggalkan di muka bumi. Kun de urang yang hana cahayanya. Kun lagi. Innali waladan ghairu saleh. Sesungguhnya bagiku
juga punya anak dan anak itu tidak saleh. La yad'uli wa la yatasaddaqu li. Mereka tidak pernah berdoa kepadaku, mereka tidak pernah berinfak kepadaku, mereka tidak pernah mengirimkan sedikit harta yang pernah kutinggalkan kepadaku. Maka beginilah keadaanku wahai Abi Kalabah, gelap gulita tanpa cahaya. Fantabaha. Maka seketika itu langsung Abi Kalabah terjaga dari mimpinya. Wate jaga Abi Kalabah. Gejaklah Abi Kalabah bertemu dengan anak almarhum yang gelap di dalam kuburnya itu dan bertemu. Wahai Fulan bin Fulan, aku bermimpi begini-begini. Bapakmu di dalam kubur begini-begini. Lagi mau cerita aja, lagi cerita menukang cerita ba anak yang tinggalkannya, ba anak yang tinggal bumonya, yang hana salehnya, yang hana taatnya, yang selalu berbuat dosanya. Maka wate cerita li Abi Kalabah ikun li anaknya, amma ana qad tubtu. Adapun sekarang aku akan bertaubat. Aku akan bertaubat. Aku akan taat kepada Allah. Aku akan bersedekah apa yang Allah berikan kepadaku untuk membantu orang tuaku yang ada di dalam kubur, dan aku akan berdoa kepadanya. Maka taubatlah anak almarhum yang ditinggalkan tadi itu. Singkat cerita hadirin tamu Allah yang berbahagia, kemudian pada kali yang lain Abi Kalabah bermimpi kembali dan melihat hal yang serupa, tetapi kali ini berbeda. Abi Kalabah melihat orang yang dulu itu tidak punya cahaya, kini orang itu lebih bercahaya daripada tetangga-tetangganya. Kini orang yang dulu itu tidak ada cahaya, gelap gulita di dalam kuburnya. Kini kubur orang yang gelap beberapa waktu yang lalu dilihat oleh Abi Kalabah, maka ternyata cahaya yang dimiliki oleh almarhum yang gelap itu lebih besar cahayanya ketimbang dengan orang-orang yang lain, dengan tetangga-tetangga yang lain. Kemudian Abi Kalabah bertanya, wahai Fulan, wahai almarhum, kenapa ini bisa terjadi? Mimpiku beberapa waktu yang lalu kamu tidak punya cahaya. Kenapa sekarang kamu punya cahaya? Kemudian almarhum itu menjawab, jazakallah khairal jaza. Terima kasih wahai Abi Kalabah, terima kasih. Engkau telah memberikan berita kepada anakku, sehingga anakku yang dulu tidak taat kepada Allah, kini dia sudah taat kepada Allah. Anakku dengan sebab informasi yang kamu sampaikan wahai Abi Kalabah, yang dulu dia tidak salat, kini dia sudah salat. Wahai Abi Kalabah, dengan berita yang kamu sampaikan bahwa anakku yang dulu tidak taat kepada Allah, kini dia telah taat kepada Allah dan dia selalu berdoa, berinfak, bersedekah untukku di dalam kubur ini. Maka lihatlah cahaya yang aku miliki, lebih besar cahayanya ketimbang dengan tetangga-tetanggaku yang lain. Alhamdulillah. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada kisah ini? Berapa lama sudah kita meninggalkan orang tua kita di dalam galian 2 meter? Sudah berapa lama kita meninggalkan ayah, ibu, saudara, kerabat, sahabat di dalam kuburan? Sudah berapa lama kita tinggalkan mereka di sana? Apakah kita tipe anak-anak yang ditinggalkan adalah mengirimkan gelap gulita dan mengirimkan bala kepada orang tua kita atau kepada saudara, sahabat kita? Harta yang mereka tinggalkan tidak pernah terbesit di dalam hati untuk sedikit kita berikan kepada mereka supaya kubur-kubur mereka bercahaya. Atau kita malah lebih parah dari itu, mengirimkan dosa-dosa, darah yang kini telah keras dibesarkan olehnya, daging yang dulu lemah kini telah menjadi kuat dibesarkan olehnya. Kita berjalan di muka bumi, hadirin sama Allah, apakah kita pernah berdoa kepada mereka? Atau kita anak tipe yang kedua tadi? Bertaubatlah kepada Allah,
Karena orang di dalam kubur itu mereka mengerti, memahami apa yang kita lakukan. Mereka menyesal melahirkan kita jika kita tidak taat kepada Allah. Telah kalih ku pelahirkan. Lagi orang kapubut kelung mesti bahasa Aceh je. Mereka gelap. Mereka bagaikan kelapa yang terombang-ambing di dalam lautan. Tidak ada yang melempari sedikit perahu atau sedikit yang dapat menumpang mereka. Hadirin sama Allah yang berbahagia, itulah yang terjadi pada Abi Kalabah. Hadirin sama Allah yang berbahagia, lalu bagaimana kita mendapatkan keridaan? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan tunaikanlah hak Tuhanmu, jangan menyekutukannya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Perintah kedua dalam agama. Setelah kita taat kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Perintah terbesar dalam agama, hadirin tamu Allah, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua yang masih hidup kita berbakti kepada mereka. Orang tua yang sudah mati meninggalkan dunia dan lebih dulu meninggalkan kita, berbakti kepada mereka dengan cara meminta ampun kepada mereka, dengan cara berinfak kepada mereka. Anak yang durhaka kepada orang tua adalah tidak akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setaat apapun kita, sehebat apapun ibadat kita, hadirin tamu Allah, tidak bernilai di sisi Allah jika kita tidak baik dengan orang tua. Salah satu anak yang tidak baik kepada orang tua adalah membiarkan ibu dan bapak mereka tinggal di dalam kuburan, tidak pernah mengirimkan doa, tidak pernah mengirimkan sedekah kita niatkan kepada mereka.